Selamat siang teman-teman, kita balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengulas sedikit cara pembuatan tangki tanam di Honda Duck dengan basic rangka S90 ya. Cuman karena ini motornya sudah jadi, Honda Duck-nya sudah jadi ya ini. Dan kita belum ada project untuk buat Honda Duck lagi. Mungkin nanti kita akan menggunakan kardus sebagai penggantinya biar pada paham ya. Nanti kita ulas satu-satu pembuatannya. Nanti kita jelasin semua pokoknya. Nah, seperti ini tangkinya nih. Kita mulai dari tangki ya. Kita mulai dari tangki ini. Sebenarnya kan tangki ini lurus dari sini. Ini ada nutnya, nut ini, terus ini sebenarnya kan nut ini sampai sini, sampai sana. Nah, kita akan nanti juga mengulas. Ini ada bagasi buat akinya ya. Nah, ini dari rangka aslinya itu sebelum kita buat itu kita potong sekitar berapa senti. Nanti kita ambil itu dulu, ambil penggaris dulu sebentar. Nah, kita udah ambil penggaris. Ini penggarisnya ya, kita cuma kira-kira aja. Ini kan ada gambar nutnya ya, yang nah ini pasti di semua rangka S90 ada itu. Ini nut sampai belakang sini ini. Nah, ini udah didempul sih sebenarnya, udah didempul karena bawahnya itu kan las-lasan, jadi kita bentuk lagi main dempul karena itu bawahnya dilas kan agak-agak rusak sedikit ya. Kita potong dari depan sini. Nah, jangan dari sini. Kalau dari sini ininya itu rusak, nanti nutnya gambarnya itu rusak. Sedangkan kalau dari sini aja ini bisa rusak. Kita buat lagi ini dipotong sekitar 2 atau 3 cm dari depan nut. Potong seperti ini, sini ya, bawah, potong ke bawah. Terus dari bawah nut ini kita potong lagi, jangan dari nutnya tapi dari bawah nutnya. Kita potong dari bawah nut ini, berarti dari bawah ini persis itu sekitar kurang lebih 1,5 cm atau 1 cm, bisa 1 cm atau 1,5 cm. Diluruskan ke belakang. Nah, seperti ini. Jadi dari depan ke belakang itu lurus. Dari depan sini ke belakang sini itu lurus di bawah nut. Maka yang depan itu tidak memotong nut bawaan dari rangka Honda S90 aslinya itu. Nah, kalau yang belakang itu memang kita harus motong ya. Kalau yang belakang kita memang harus motong. Di belakang itu ada coakan. Ini coakan saya nggak tahu sih, tahunya ya coakan. Ini ada coakan aslinya pun ada. Kita potong di belakang coakan sekitar kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm di belakang coakan kita potong. Nah, maka nut bawaannya akan kepotong lurus ke bawah, itu yang belakang. Kalau yang depan itu enggak kepotong, tapi kalau yang belakang itu kepotong, itu sudah pasti. Maka nanti kita akan dapatkan sebagai penggantinya. Nanti saya akan membuat demonstrasinya dengan kardus ya. Kita lanjut dengan kardus. Nah, ini sudah ada kardusnya, ini buat demonstrasi saja. Maka akan didapatkan nih, nanti didapatkan seperti ini bentuknya. Nah, bentuk potongannya seperti ini nih, persis seperti ini. Nah, ini sepertinya ini nutnya, ini nutnya. Nanti bawahnya itu seperti ini, persis sekali seperti ini.
Dan nanti di rangka utamanya itu nanti kan ada lebihnya, itu pasti ada lebihnya. Jadi rangka yang sebelah sini sama yang depan, rangka depan sama belakang itu masih nyambung. Kenapa saya nggak potong total langsung? Jadi potong terus sini potong. Kenapa saya nggak potong seperti itu? Mungkin ada yang memodifikasi pembuatan tangki untuk dipotong langsung seperti ini. Jadi ini dipotong ke sini, ini dipotong ke sini. Itu mungkin ada yang seperti itu. Tapi saya sendiri nggak mau ya. Bukan gimana sih. Semua modifikator itu kan beda-beda cara. Jadi mungkin baiknya dia seperti itu ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau aku sendiri aku sih nggak. Aku lebih suka motong seperti tadi, seperti ini ya. Ini contohnya ini. Nah ini nanti lebihnya seperti ini nih. Ini natnya, ini ceritanya, ini natnya nih, nggak apa-apalah gitu ya. Kalau dipotong langsung seperti ini berarti bagian depan sama bagian belakang itu terpisah. Terpisah itu kalau nanti disatukan lagi, ini kan pelat agak tipis ya, nggak terlalu tebal, cuman berapa mili doang. Terus pelatnya itu juga lentur ya, nggak apa sih namanya, nggak kaku ya. Jadi saya cuma estimasinya aja, kalau dipotong di sini dipotong, di sini dipotong, nanti disatukan lagi mungkin kekuatannya agak berkurang, mungkin ya, mungkin satu kekuatannya agak berkurang. Dan kalau dipotong seperti mungkin milik saya ini kan dipotong ada lebihnya, itu masih ada plat bawaannya, jadi nggak kepotong. Terus keuntungan yang keduanya, kalau di sini ada lebih rongganya itu kan untuk buat masuk kabel-kabel. Contoh seperti ini buat masuk kabel bisa ini tinggal dibolongin. Nah ini kan ada rongga lebihnya nih, sini ada rongga lebihnya, dalam itu ada rongga lebihnya. Nanti kita copot ini biar agak sedikit kelihatan. Rongga lebihnya itu bisa buat masuk kabel ya. Inti utama fungsinya itu kan buat masuk kabel, jadi kabel nggak berseliweran. Ini benar-benar clean. Ini permintaan dari si owner itu, pemilik motor itu, supaya rangkanya itu kelihatan clean, jadi nggak ada kabel yang terlalu berseliweran. Ini pakai kopling, dia pakai kabel kopling, cuman kabel koplingnya kita masukin ke dalam rangka, nanti keluarnya di sini nih ke depan. Ini kopling, ini fungsi normal. Ini dia pakai kopling. Kalau nggak pakai kopling itu lebih simpel lagi. Ini ada kabel kopling, kabel gas, sama elektrikal nih, perlampuan. Kita potong di sini ya. Nah kita lanjutkan. Jadi nantinya hasilnya itu hampir mirip seperti ini. Nah ini hampir mirip seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini ya, sebelah dalam natnya, sebelah dalam nut berarti kan ini nutnya, ini sebelah dalamnya ya, ini nut, ini sebelah dalam, itu kan pasti ada rongganya, bisa dilas ya, bisa dilas dari sini, dilas ke sini. Itu dilas itu fungsinya cuma buat enggak, biar enggak ada rongga sih. Itu kan bensin, kita nanti diisi bensin biar enggak ada rongga sih. Bisa dilas bisa enggak, cuman kalau enggak itu, kalau sudah jadi tangkinya itu kita harus pakai resin biar dia rapat enggak ada bensin keluar. Takutnya ini nanti ada bensin keluar, kita harus les ini. Nah sebelah dalamnya ya, nanti sebentar kita jelasin sebelah dalamnya. Sebelum itu mari kita ngopi dulu ya, ngopi dulu. Nah kopi bentar ya, kita lanjut lagi. Ini wajah saya yang terlalu cute ya.
Nih tadi tutorialnya kita lanjutin. Nah ini ada kardusnya nih, ini kardusnya nih. Seperti ini nanti jadinya persis seperti ini. Maaf saya pegang rokok ya. Nanti persis jadinya tuh seperti ini. Ini ada natnya, ini nat, ini bentuknya seperti ini. Persis nanti setelah kita potong jadinya seperti ini. Persis. Dan di sini itu kan masih ada sisanya. Tetap masih ada sisanya. Jadi rangka depan sama rangka belakang itu masih menyatu. Nah, nanti belum ada ini tambahan untuk jok, sendiri. Nanti dibuat setelah tangkinya jadi. Kalau belum jadi ini nanti jangan dibuat dulu. Ya, kita lanjutin untuk demonstrasinya ini dengan menggunakan kardus karena belum ada project mendadak lagi. Nah, nanti natnya seperti ini. Ini nanti sebelah dalamnya itu kan ada nat yang seperti ini. Ini nanti bisa dilas menggunakan las listrik ya, agar bensinnya nggak keluar dari nat ini. Ini kan cuma ditempel kayak disatukan kayak gitu lah. Ditakutkan itu karena dia rangkanya sudah lama, rangka Honda lama itu berkarat. Jadi ada rembesan sedikit ya, ditakutkan itu seperti itu. Kalau sudah seperti ini nanti kita akan las lagi. Jadi ditutup, dalamnya itu ditutup menggunakan pelat, ditutup seperti ini. Ini cuma pelat ya, ini untuk contoh saja sih, ini juga kardus sama. Ditutup dalamnya. Ya, persis seperti ini. Nah, jadi bukan ditutup langsung dari potongannya, enggak, tapi di dalam potongannya kita lebihin sekitar setengah senti. Ini di dalam sini kita lebihkan setengah senti. Kenapa? Karena nanti di saat kita akan mengelas tangkinya yang sudah jadi ke rangkanya kembali, nanti tutup platnya ini yang untuk tangki ini jadi nggak kena, dia nggak kena. Jadi jelasnya itu kan di sebelah luarnya ini. Nah, sedangkan untuk tutup tangkinya itu kan di dalamnya, jadi dia nggak kena untuk las yang ke rangka, dia tetap aman. Makanya kita harus lebihkan sekitar setengah senti atau berapa mili, 5 mili, minimal itu 5 mili kita lebihkan. Jadi posisinya itu seperti ini, persis seperti ini. Nanti kita rapetin ini harus rapet semua, cuman harus lebih, jangan lupa itu harus lebih, karena untuk mengelas kembali ke rangkanya itu nanti kan ada las-lasnya. Ditakutkan nanti saat kita mengelas ke rangka kembali, plat yang di dalam itu mungkin kena lasnya, bisa bolong atau gimana, itu kan ditakutkan seperti itu saja sih. Cuma untuk meminimalisir kesalahan aja. Jadi harus ada lebihnya. Nah, sebelah belakang ini kan depan, ini yang depan, ini yang depan. Kalau yang belakangnya itu kita buat seperti ini. Nah, itu ada arah platnya nekuk ini ya, nekuk ke bawah, jadi posisi bensinnya itu nanti semuanya terkumpul di sini, maaf tuh ada teman, semua bensinnya itu terkumpul di sini. Jadi untuk tangki ini itu total muat bersih itu 2 liter ya, itu muat bersih 2 liter. Nah, seperti ini. Nanti plat yang sebelah belakang untuk nutupnya ini nanti di dalamnya seperti ini ya. Jadi enggak harus dijatuhin, tapi harus tumpuk aja, jangan disatuin. Kalau disatuin seperti ini nanti untuk masuk ke dalam rangkanya itu sulit. Jadi ditumpuk seperti ini. Nah, ditumpuk ini nanti rapat, ini harus rapat tapi ditumpuk. Catatan itu harus ditumpuk karena plat yang untuk rangka itu enggak boleh berubah sedikit pun, tetap harus sama. Jadi kalau sudah jadi kita masukkan ke
rangka aslinya nanti dia masuk ya, dia masuk. Belakangnya pun sama, belakangnya itu harus ada lebihnya ya, belakang itu harus ada lebihnya. Nah, belakang harus ada lebihnya. Nah, untuk lubang bensin kita taruh di bawah sini, kita taruh di bawah sini. Ini nanti jadi lubang bensin. Untuk tutup tangkinya nanti kita bolongin di sebelah depan, jangan di belakang, di sebelah depan, karena nanti posisi rangka itu pasti agak miring sedikit ya, posisi rangka itu agak miring sedikit. Nanti posisinya kita sebelah depan ya. Saya akan lem ini dulu biar nanti semuanya kelihatan seperti aslinya ya. Kita akan lem dulu ya. Kita balik lagi, ini ini sudah dilem ya. Ini cuma untuk bahan contoh saja ya, bahan contoh. Ini jadinya itu seperti ini. Di sini nanti rapat sampai belakang, terus bawahnya itu seperti ini, persis seperti ini. Jadi tetap ada lebihnya rangka ini. Ini sini ini lebih, nggak langsung nyambung tapi kita tanam di dalamnya. Jadi posisi untuk potongan rangka itu nggak berubah, jangan ditarik-tarik ya, nanti jadi untuk masuk ke dalam rangka utamanya itu dia nggak berubah, nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar. Untuk fungsi belakangnya ini yang bumbung ini, nanti ini untuk bensin agar dia muat banyak dari depan sampai belakang. Dia kan agak miring seperti ini nanti pas dipasang, jadi bensin itu ke arah belakang semua. Nah, di sebelah bawah nanti dikasih lubang untuk jalur bensin dia keluar ya. Kita kasih lubang dulu sebelah bawah bentar ya. Ini contoh umpama, ini perumpamaan aja, ini besi buat lubang buang bensin ya. Ini untuk lubang bensin, jangan terlalu kekecilan, jangan terlalu kebesaran, karena kalau terlalu kecil bensinnya nanti keluarnya kecil, kalau terlalu besar mungkin selangnya yang nggak akan muat untuk pipanya ya. Jadi cari yang pas aja. Untuk panjangnya itu tinggal menyesuaikan. Untuk baiknya sih jangan terlalu pendek ya, jangan terlalu pendek, sekitar 3 cm atau 2 cm lebih baik, jangan 1 cm. Kalau 1 cm itu mungkin terlalu kependekan ya, 2 cm lah cukup, 2 cm cukup ya. Terus untuk tutup tangkinya gimana? Untuk tutup tangkinya dibuat setelah semuanya jadi. Nah, kenapa harus dibuat setelah bawahnya jadi? Karena untuk tutup tangki itu kan kita harus motong seperti ini. Nah, kalau bawahnya sudah jadi itu, jadi rangkanya yang untuk tangki ini dia nggak geser ya, nggak ada perubahan, jadi aman. Dia udah kencang nih, udah kencang. Kita tinggal potong, menyesuaikan, jangan terlalu lebar ya. Ini ada contoh tangki, ini ada contoh tangkinya, ini tutupnya. Kita ambil dari bekasan tutup tangki yang sudah nggak terpakai. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil, kita potong bekasannya aja nih. Kalau kepengen murah, carinya di rongsokan. Biasanya itu kalau di rongsokan itu banyak sekali ya. Jujur saja kalau saya itu carinya di rongsokan biar murah ya. Terus usahakan cari bekas tangki yang asli, bukan, maksudnya kalau tangki buatan biasanya agak tipis. Kalau tangki asli orisinil bawaan motor itu biasanya dia platnya tebel-tebel, itu enak, platnya tebel-tebel ya. Kita potong pinggirnya, contohnya seperti ini. Nah, kita potong pinggirnya di sini kotak ya, motongnya kotak nggak masalah.
motongnya kotak nggak masalah, kalau mau muter bisa nggak masalah, tapi jangan terlalu mepet dengan bibir tangkinya, ini, karena fungsi bibir tangki ini kan untuk karetnya, karet tutup tangki. Nah ini dikhawatirkan kalau terlalu mepet nanti ngelasnya ini tangkinya itu platnya itu ngulet. Kalau ngulet itu nanti pas ditutup seperti ini, pas ditutup pasti bensin bocor, karena pernah kejadian untuk tukang lasnya ngeyel ya. Ini kan pakainya las karbit, saya sendiri las karbit belum punya, adanya las listrik. Las karbit pernah kejadian seperti itu, tukang lasnya ngeyel, saya kasih tahu tukang lasnya ngeyel, dia bingung, akhirnya tangkinya ngulet. Nah kita ganti lagi dengan tutup tangki yang asli tangki bawaan motor ya, asli tangki bawaan motor. Usahakan kalau ada yang bebek aja, biar tingginya itu enggak terlalu tinggi. Kita potong agak mepet, jangan mepet, jangan lupa agak mepet tapi jangan mepet ya. Nah nih di sini sekitar dari bibir itu, kalau dihitung dari bibir itu berarti sekitar antara berapa ini, 1 cm, 1 cm dari bibir itu sekitar 1 cm ya, 1 cm. Nanti kita tanamkan di sini ya. Jadi kita potong dulu, kita potong tutup tangkinya dulu, ini bibir tangkinya kita potong, terus kita potong tangki yang untuk hondadak ini menyesuaikan dengan potongan yang tutup tangki tadi dipotong ya, menyesuaikan. Jadi potongannya ini harus menyesuaikan, jadi nggak terlalu lebar. Terus ada pertanyaan lagi mungkin, yaitu kalau ada rongganya itu gimana? Tutup tangki kalau ada rongganya ya, kita masukkan, kita las, kunci dulu depan sama belakang, itu dikunci biar dia nggak goyang. Sebelah pinggirnya sini nanti pasti ada rongganya, pasti itu ada rongganya. Itu jangan ditotok. Kalau ditotok, dirapetin dengan cara ditotok, nanti dilas lagi, pasti bibir tangkinya itu berubah, itu sudah pasti ngulet, sudah pasti. Jadi jangan ditotok, biarin dilas aja, muter, tutup rapat aja, muter, jangan ditotokin. Kalau ditotok nanti bibir tangkinya itu berubah, dia nggak akan rapat bensinnya. Jadi kalau bensinnya dia full pasti tumpah, itu ya. Itu sangat mudah lah. Sudah, kalau sudah jadi untuk selanjutnya, demi untuk keamanan si tangki sendiri ya, untuk keamanan tangki sendiri ya, dicuci sampai bersih, dalamnya juga dicuci ya, biasanya ada karatnya atau apa itu dikeringin, terus dikasih sama resin, dikasih resin untuk agar pinggir-pinggirnya itu rapat ya. Cuman untuk resinnya itu setelah tangkinya itu terpasang di rangka, jangan lupa untuk meresinnya itu setelah tangki terpasang di rangka. Kalau sudah terpasang di rangka, semua sudah dipasang, nanti tinggal diresin. Jangan lupa untuk bolongan bensinnya itu dijubelin. Bahasanya apa sih dijubelin ya, dan pokoknya dikasih apa biar resinnya itu nggak nutupin untuk bolongannya. Soalnya nanti sulit kalau sudah di dalam, itu sulit sekali nanti kalau dia sampai rapat itu sangat sulit untuk dibuang ya. Kalau dibor pun nggak bisa, dia udah masang di rangka ya. Kalau saya kemarin itu ditutupin pakai, tak masukin lakban kertas, itu malah tak masukin kertas aja, dia masukin kertas biar dia tetap bolong ya. Jadi seperti ini persis, tinggal kita masukin, kita las ulang. Usahakan kalau dilas ulang lagi nanti itu nut yang ada di atas, ini ya, ini
nut yang ada di atas ini nanti rata, depan sama belakang rata, usahakan rata, jadi kalau rata itu nanti depan sama belakang itu tetap rata. Setelah jadi, kalau mau mungkin kabel-kabelnya apa ya, agak simple, kita buat bolongan di bawahnya nih, ini ada bolongan di bawah nih. Nah, ini bolongan untuk kabel gas sama kabel kopling, depannya keluar lewat sini nih. Ini ada kabel gas sama kabel kopling. Terus untuk kabel utama dari lampu apa segalanya ya. Terus mungkin kalau ada pertanyaan lagi, kenapa tutup tangkinya nggak di belakang ya. Aku sih lebih suka di depan, karena di belakang itu difungsikan untuk bagasi aki ya. Kita buka joknya dulu. Yuk ya, kita buka. Nah ya, ini joknya kita buka. Nah, untuk dalamnya seperti ini. Nah, ini untuk bagasi tangki ya, ini untuk bagasi tangki. Nah, tuh kelihatan untuk bagasi tangkinya nih, untuk bagasi tangki. Bagasi aki, maaf. Ini untuk bagasi aki ya. Bagasi aki nanti keluar jalur kabelnya dari aki itu lewat bolongan sebelah belakangnya. Ya, ini untuk bagasi aki. Nanti keluar jalur lewat belakangnya. Oke. Ya, sebelah samping clean, nggak ada kabel berseliweran. Ini aman ya, sampai belakang itu aman, nggak ada kabel berseliweran. Ini bawah bagasi aki itu kan masih muat untuk kabel, jadi kabel itu lewat bawah bagasi aki persis ya. Bawah bagasi aki kabel ini masuk bawah bagasi aki. Kesini jalurnya, kita copot dulu. Nah, ini tutupnya itu masih bawaan standar, itu masih bawaan standar ya. Nah, dalamnya itu kan cuma isi kuil. Ini ada kiprok ya, ini ada kiprok. Terus ini ada CDI itu di dalam. Nah, ini jalur bensinnya itu keluar. Jalur bensin itu keluar. Nah, lewatnya sini. Jadi ini agak dipapras sedikit. Dia platnya agak tinggi, nanti dipapras saja. Ini setelah aku papras, bolongin tengahnya itu, bolongin sampai agak ke bawah lah ya. Nah, ini nanti keluarnya lewat sini. Nah, ini dibolongin lagi, ini ditutup plat. Potongannya itu ditutup plat. Ya. Dia aman. Ini dalamnya. Nah, ini dalamnya itu kan bundar nih, ya. Nah, ke sini kayak gini. Jadi dari sini motongnya sini, ini ada lebihnya. Ya. Jadi dia kelihatan. Kalau dibuka itu kelihatan. Bensinnya itu tetap aman. Nah, dia aman dia. Dia aman. Ini bagasi aki ya. Ini bagasi aki bawaannya kita fungsikan untuk ngumpetin perkabelan elektronik ya, CDI, kuil dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ini semua elektrikal itu jadi semua, tinggal kita masangin kabelnya aja ya. Nih, ini kita bongkar. Setiap modifikator itu beda-beda cara. Mungkin kalau ada yang lebih baik dari saya, alhamdulillah, saya juga masih untuk belajar. Kita belajar bersama-sama, jadi nggak usah menyalahkan. Kalau mungkin kalau ada yang salah, nggak usah menyalahkan, tinggal ambil yang terbaik aja. Lebih baiknya seperti itu. Kalau memang saya ada yang lebih baik dari saya, pakailah yang lebih baik dari saya, itu lebih baik ya gitu. Kita pakai shock
Woodpecker Honda Win. Ini aremnya masih orisinil bawaan, cuma kita potong, atasnya juga kita potong ya, atasnya kita potong, aremnya kita potong, atas sama arem kita potong. Untuk sebelah depan masih standar, cuman dibuatin tangki ya, masih standar cuman dibuatin tangki. Untuk rangkanya sendiri itu kan kalau masuk mesin grand itu kan nggak PNP ya, kita harus masangin sebelah dalamnya itu pasti bolong karena dia mentok sama dinamo starter, sini pasti bolong, itu sudah pasti kebanyakan. Nah kalau sini bolong itu ditutup lagi pakai plat, aku ditutup lagi pakai plat seperti itu. Ini untuk tampak depan ya, dia pakai kaliper Nissin, nah jadi cakramnya ada di kiri, ini cakram ada di kiri. Perkabelan semuanya fungsi ya. Untuk kontak sendiri kita pasangkan di sebelah sini, nah loh, sebelah sini kok ada cuma bolongan aja. Nah itu ada dudukan kontaknya. Ngopi mas. Nah ini dudukan kontaknya nih ya, ini dudukan kontak CB. Kita tekuk, kita potong, kita bolongin. Nah harusnya nempel seperti ini, karena ini belum ada kontaknya jadi enggak kita pasang dulu. Itu persis ada di bawah jok, kontaknya itu persis ada di bawah jok, ngumpet di bawah jok kontaknya. Udah. Untuk klakson sendiri kita pasang di sebelah sini, ini langsung klakson, masih sama ngumpet di bawah jok, jadi aman, nggak kelihatan, ngumpet semua ya, ngumpet semua. Ini pada ngumpet semua tuh. Untuk kabelnya juga ngumpet, di bawah dibolongin ya, bolongin agar masuk kabel kopling sama kabel gas, tergantung kemauan depan bolongin. Nah untuk sebelah kiri lah, ini kan ada yang kayak garpu itu ya, nanti itu ditutup rapat, ditutup plas sama plat, sebelah sini pasti ada bolongnya, itu udah pasti ditutup plat ya. Nanti untuk hasil akhir didempul, jadi hasilnya seperti ini nih, rapat ini, rata. Terus sebelah atas ini itu ada untuk dudukan karet tangki, di sini ada itu untuk dudukan karet tangki. Kalau dia dipotong dia bolong, sama dipotong dia tutup plat ya, agar rata. Ini hasil akhir kita dempul, jadi benar-benar rata, jadi benar-benar rapi ya, nggak ada kabel bersiliweran. Kalau ini las-lasan masih orinya. Sebelah bawah itu ada untuk dudukan kunci setang, kalau nggak salah tuh di sebelah sini sama sebelah sini kayaknya ada nih, agak lupa sedikit. Itu kita potong semua, nggak fungsikan, itu potong agar rapi aja sih, biar rapi. Nah ya, ini sebelah kiri tuh, sebelah kiri. Nah ini kita potong nih, kita potong ini, kita potong. Terus sebelah sini ini kita tutup rapat. Untuk sini dudukan
karet tangkinya juga kita potong, tutup rapat, jadi hasilnya benar-benar rapat. Dia dari tampak luar rapat, dalamnya tetap bolong ya. Itu untuk masang mesinnya, ini dicoak ya. Ini ya, itu di belakang. Nah, untuk cakramnya sendiri, nah ini untuk cakramnya sendiri dia pakai shockbreaker Vario. Kalau as shockbreakernya itu kita pakai FU, terus bottom shocknya, tabung shocknya itu kita pakai Vario. Sedangkan Vario itu dudukan cakranya itu ada di belakang. Dudukan cakranya itu ada di belakang dan kita cakram taruh di depan. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.